Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan dan apa kandungan makna dari la haula wa la quwata illa billah yang dikenal dengan al-hauqalah. Al-hauqalah. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ingin menyampaikan sedikit muqaddimah tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat agung yang mudah dilakukan dan pahalanya banyak, namun banyak orang meninggalkannya adalah berzikir. Ibadah yang agung, pahalanya banyak, mudah dilakukan, namun banyak orang terhalangi darinya. Oleh karenanya ketika seorang datang menemui Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan tentang zikir sangat penting, terutama kita hidup di zaman yang orang banyak bukan berzikir kepada Allah, bukan lisan yang menyebut Allah, tetapi menyebut tentang manusia, tentang peristiwa-peristiwa, tentang keburukan-keburukan manusia, sehingga lisan lalai dari mengingat Allah, tetapi malah mengingat manusia. Sebagaimana disebutkan, mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Tapi di antara keutamaan zikir yang sedikit kita sampaikan, sebenarnya sangat banyak, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib banyak sekali, puluhan, kalau enggak salah 70 lebih keutamaan berzikir kepada Allah, namun kita sebutkan beberapa saja pada kesempatan kali ini untuk motivasi kita untuk banyak berzikir. Di antaranya, siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatnya secara khusus. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, ya. Sebutlah aku maka aku akan menyebut kalian. Ini menunjukkan siapa yang berzikir kepada Allah maka Allah akan menyebutnya secara khusus. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa yang menyebut aku dalam jiwanya, itu dalam hatinya, maka aku pun akan menyebutnya dalam jiwaku. Dan siapa yang menyebut-nyebut aku di hadapan suatu malak, suatu jamaah, maka aku akan menyebutnya di depan jamaah yang lebih baik daripada jamaah tersebut. Yaitu siapa yang menyebut aku di hadapan jamaah, aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Maka ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang ingin disebut-sebut Allah, maka hendaknya dia banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keutamaan yang sangat besar bagaimana seorang hamba disebut-sebut oleh Sang Pencipta. Kemudian di antara keutamaan berzikir kepada Allah, dan ini sangat kita butuhkan zaman sekarang, membuat kita lalai dari menyebut aib-aib orang, menyebut dosa-dosa lisan, ya. Kita ini kenapa sering terjebak dalam ghibah, namimah, merendahkan orang lain, terlalu banyak komentar, terlalu banyak mencela dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lisan kita sering digunakan untuk berzikir, maka lisan kita akan terhalangi dan terlalaikan dari dosa-dosa lisan seperti ghibah, namimah dan yang lainnya. Demikian juga tadi sudah saya singgung, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlalaikan dari menyebut-nyebut tentang manusia. Semakin kita sering sebut-sebut tentang manusia, dengan ikut medsos, berita tentang manusia, tentang keburukan-keburukan mereka, tentang aib-aib mereka, maka hati ini semakin sakit. Hati ini semakin terpenuhi dengan informasi-informasi yang hanya menjadikan hati menjadi gelap dan semakin susah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk dalam dunia medsos, ada namanya kecanduan. Hati ini candu untuk mengingat manusia. Yang tadinya harusnya hati kecanduan mengingat Allah karena dapat kebahagiaan, namun gara-gara hawa nafsu, hati kita jadi kecanduan untuk menyebut-nyebut manusia. Mulailah kita lihat berita, mulailah kita komentar, mulailah kita bicarakan apa yang kita
tonton, mulailah kita diskusikan, sehingga lisan kita tidak sempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini musibah yang menimpa banyak di antara kita. Kemudian di antara keutamaan berzikir yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya berzikir mendatangkan kebahagiaan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Banyak orang mencari kebahagiaan namun mereka lupa bahwasanya ada sebab utama bahagia adalah berzikir kepada Allah. Apakah dengan baca Al-Quran atau dengan istighfar atau dengan zikir-zikir yang banyak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan, dengan berpergian, dengan membeli barang-barang mewah, ya, dengan menonton-nonton film-film, dengan menonton lawakan-lawakan. Mereka tidak mendapat kebahagiaan. Benar ada kelezatan syahwat, benar tersalurkan syahwat tersebut. Ada ketawa ketiwi, tetapi bahagia adalah suatu yang lain. Kebahagiaan tempatnya di hati, ya. Oleh karenanya, siapa yang ingin bahagia, maka hendaknya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap zikir seperti kebutuhan ikan terhadap air. Tanpa air maka ikan tersebut akan mati. Tanpa zikir manusia layaknya hatinya mati, ya. Orang yang mengingat Allah dengan orang tidak mengingat Allah kal hayyil wal mayyit, seperti orang yang hidup maupun orang yang mati. Maka saya katakan, di zaman sekarang ini orang banyak mencari jalan-jalan kebahagiaan namun mereka tidak meraihnya. Ya. Karena mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Sebagian orang pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya. Sampai di sana ribut, yang satu pingin ke utara, satu pingin ke selatan, yang satu pingin ke tempat main ini, yang satu pingin ke tempat main yang sana. Sudah sampai di tempat senang-senang malah ribut, ya. Kemudian pulang juga ribut, terlalu banyak uang dikeluarkan akhirnya ribut, ya. Bahagia yang penting adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian juga di antara faedah zikir yang menakjubkan adalah menguatkan hati dan menguatkan badan. Hati menjadi kuat. Seorang kalau sering berzikir hatinya kuat, dia sabar, tegar. Kekuatan hati itu luar biasa kita butuhkan di zaman sekarang ini. Kehidupan di sini di zaman kita banyak ujian, banyak cobaan, banyak cercaan. Kalau hati kuat, maka kita tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Ternyata bukan cuma hati aja yang kuat, fisik juga kuat. Makanya ketika dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih pembantu. Nabi malah suruh berzikir sebelum tidur, subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Rasulullah suruh berzikir. Yang zikir itu lebih baik daripada pembantu, khairun min khadim, lebih baik dari pembantu. Artinya orang yang berzikir sebelum tidur dia kuat, dia akan bangun lebih segar dan dia lebih apa? Lebih kuat. Dia lebih kuat. Nah, kita lihat bagaimana para ulama. Kita kalau lihat bagaimana kegiatan mereka padat. Tidur mereka sedikit, tapi mereka subhanallah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik mereka kuat. Dan ini kenyataan, bukan dongeng, ini kenyataan, ya. Kalau kita lihat kita enggak mampu mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, orang yang sering berzikir kepada Allah bukan cuma dikasih kekuatan hati, juga diberi kekuatan apa? Fisik. Diberi kekuatan apa? Fisik. Taib. Yang berikutnya yang keenam, ya, siapa yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia sering melakukan muraqabah. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu adalah derajat al-ihsan, derajat tertinggi al-ihsan. Ketika Jibril berkata, "Ya Muhammad fa akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, berilah kabar, penjelasan kepada aku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Seorang yang selalu berzikir ikhlas bukan karena riya. Ketika dia berzikir sambil menghayati apa yang dia zikirkan, maka dia selalu ingat Allah. Dia merasa Allah mengawasinya, selalu Allah melihatnya. Dia berzikir dalam kesendirian, ya. Bagaimana
Rasulullah ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala sedang bersendirian, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Maka seorang yang sering berzikir kepada Allah terutama dalam kesendiriannya, maka dia sadar dan dia yakin Allah senantiasa melihatnya, maka secara tidak sadar tiap hari dia menempa dirinya untuk mencapai derajat al-ihsan, yaitu beribadah dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Bagi dia yang penting bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan berzikir, orang yang berzikir dia akan merasakan kebahagiaan, sudah kita singgung tadi, bahkan merasakan kelezatan jiwa, sampai disebutkan bahwasanya di surga seluruh ibadah putus kecuali ibadah zikir. Seluruh ibadah putus kecuali ibadah apa? Zikir. Di surga enggak ada lagi salat, enggak ada lagi puasa, ya. Di surga kok puasa? Di surga enggak ada puasa. Di surga sudah tidak ada puasa, tapi di surga ada zikir. Maka disebutkan dan ciri-ciri surga, ciri penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih Muslim, fayulhamuna at-tasbih wal hamda, dalam riwayat wat takbir, kama tulhamuna nafas. Maka penghuni surga diberi ilham oleh Allah untuk bertasbih dan bertahmid dan bertakbir, sebagaimana kalian di dunia diberi kemudahan untuk bernafas. Bukankah kita bernafas tanpa kesulitan sama sekali? Maka di surga pun demikian, ketika mereka berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, mereka tanpa kesulitan sama sekali, dan justru mereka merasa kebahagiaan karena semua aktivitas penghuni surga adalah kebahagiaan. Dan di antara aktivitas mereka dari ibadah yang tersisa di dunia yang masih berlanjut di akhirat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya berzikir adalah kelezatan, adalah kebahagiaan yang di dunia dirasakan oleh manusia dan berlanjut sampai di surga kelak. Maka kenapa kita meninggalkan kebahagiaan tersebut? Kemudian di antaranya sebenarnya menyebutkan bahwasanya di antara faedah zikir adalah sebab keberhasilan dan kemenangan, sebab keberhasilan dan kemenangan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jika kalian berjihad kemudian bertemu dengan musuh, fathbutu, maka tegarlah, sabarlah. Kemudian kata Allah, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Maka di antara sebab kemenangan adalah orang-orang yang berjihad sambil banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Bahkan terkait dengan perkara duniawi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadiyatis salatu fatashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jika sudah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi dan mencarilah karunia Allah. Kemudian wadhkurullaha katsira, dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha, berikhtiar dengan bertebar di atas muka bumi mencari rezeki, jangan lupa ingat Allah. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan kesuksesan, baik sukses duniawi maupun sukses ukhrawi. Kemudian di antara keutamaan zikir sudah kita singgung di awal pengajian adalah ibadah yang ringan namun pahalanya sangat besar. Ya, setiap zikir ada keutamaan-keutamaan. Siapa yang zikir begini diampuni dosa-dosa, siapa yang zikir begini, banyak sekali keutamaan zikir. Padahal dia ibadah yang ringan. Namun sudah ringan, pahalanya besar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun banyak orang terhalangi. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita sekarang, siapa yang orang sering berzikir? Jarang. Ya, yang sering berzikir jarang. Ya. Sudah beli alat hitung-hitung pun tidak dipakai. Ya. Tidak dipakai. Ya. Bahkan beli 5, beli 4, tidak dipakai. Itu alat bantu aja untuk menghitung. Tidak ada masalah seorang ingin berzikir dengan menghitung-hitung, tidak jadi masalah. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang ringan, ya. Tetapi pahalanya banyak, namun banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya. Kemudian di antara keutamaan zikir, ya, bahwasanya
ibadah disyariatkan oleh Allah di antaranya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah, untuk zikir. Seperti firman Allah tentang salat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri. Ya, Allah juga berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sungguhnya salat itu mencegah dari keburukan, dari maksiat dan kemungkaran, dan zikir kepada Allah lebih besar, ya. Kemudian juga misalnya haji ada tawaf, ada sa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ila at-tawafu bil bait wa baina Safa wal Marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah." Sungguhnya dijadikan tawaf 7 putaran, demikian juga sa'i antara Safa dan Marwa, dan melempar jamarat untuk apa? Di iqamati dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan syariat haji itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Semua dari awal sampai akhir. Makanya hari-hari tasyrik juga Allah berfirman, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah di hari-hari tasyrik. Jadi haji dari awal sampai akhir intinya untuk berzikir. Bukankah ketika kita tawaf untuk berzikir kepada Allah? Setiap lewat Hajar Aswad kita mengatakan Allahu Akbar. Bukan setiap sa'i kalau sampai di Safa dan Marwah kita berzikir kepada Allah. Bukankah lempar jamarat kita lempar kita bilang Allahu Akbar. Maka semua syariat salat haji adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul haji al-hajju wa thajju." Sebaik-baik haji adalah yang di antaranya yang paling banyak bertalbiyah, dan talbiyah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling banyak zikirnya. Kalau ditanya siapa orang yang puasanya paling terbaik? Orang yang puasanya yang paling terbaik adalah orang ketika puasa paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa orang yang salat terbaik? Orang yang salat terbaik adalah yang paling khusyuk, yang paling banyak mengingat Allah dalam salatnya. Siapa haji yang terbaik? Haji yang terbaik adalah orang yang paling banyak mengingat Allah dalam hajinya. Demikian, siapa mujahid terbaik? Mujahid terbaik adalah orang yang berjihad dan paling banyak mengingat Allah dalam jihadnya. Yang Allah mengatakan, "Fathbutu wadhkurullaha katsiran." Tegaklah kalian dalam medan pertempuran dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah ditinjau mana ibadah yang terbaik, dilihat kalau semakin banyak dia berzikir kepada Allah dalam ibadahnya tersebut, maka dia telah melakukan ibadah yang terbaik. Taib ini sekian tadi banyak ya, paling sekitar 10-an kurang lebih keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia umum mencakup seluruh zikir. Ini sebagai mukadimah yang saya sampaikan ya. Karena kita akan bahas salah satu dari bentuk zikir, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah. Taib, zikir la haula wala quwata illa billah ya, dianjurkan dalam syariat secara mutlak maupun secara khusus. Secara mutlak maksudnya kapan-kapan kita boleh berzikir la haula wala quwata illa billah, kapan saja kita boleh ulang-ulang. Rasulullah mengatakan fa'akthir, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, kapan saja boleh. Dan juga ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan banyak zikir seperti salawat, kita dianjurkan salawat kapan saja, dan ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk apa? Salawat ya. Maka demikian juga seperti la haula wala quwata illa billah, kita dianjurkan untuk memperbanyak, dan ada kondisi-kondisi khusus kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di antaranya seperti ketika kita keluar rumah kita bilang la haula wala quwata illa billah, sebagaimana doa keluar rumah. Di antaranya ketika mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ketika kita terbangun di tengah malam terjaga, nanti akan sebutkan hadisnya, di antaranya kita berzikir, dan di antara zikir tersebut kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di antaranya kalau kita takut terkena ain, ya, kita mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, ya. Ini di antara ucapan hauqalah. Jadi dianjurkan untuk diucapkan terus menerus, dan ada kondisi-kondisi khusus kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan datang penjelasannya. Baik. Sebelumnya apa makna la haula wala quwata illa billah?
Jadi la haula wala quwata illa billah ini ya, dikenal dengan al-hauqalah. Dia singkatan dari al-hauqalah. Hauqalah singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Disingkat jadi apa? Hauqalah. Sebagian orang mengatakan al-haulaqah. Al-haulaqah sama. Haulaqah, hauqalah sama. Boleh dua-duanya ya. Tapi kebanyakan orang mengatakan singkatannya hauqalah. Hauqalah. Ini seperti basmalah, al-basmalah dari bismillahirrahmanirrahim jadi apa? Al-basmalah ya. Seperti al-hayyalah. Hayyalah maksudnya hayya 'ala shalah. Al-haysalah, al-hayfalah, hayya 'alal falah ya. Seperti tahlil yaitu la ilaha illallah. Singkatan-singkatan ada beberapa ulama sebutkan singkatan-singkatan untuk memudahkan kita mengingat. Seperti alhamdulillah dari alhamdulillah ya. Jadi di antaranya hauqalah atau haulaqah. Hauqalah atau haulaqah. Para ulama menulis buku terkait dengan makna al-hauqalah, di antaranya As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Al-Hauqalah wal Hay'alah ya. Kalau tidak salah judulnya demikian, disebut oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Hauqalah. Demikian juga Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Fadl La haula wala quwata illa billah. Ini antara buku yang terbaik tentang hauqalah adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, judulnya Al-Hauqalah Mafhumuha wa Fadailuha wa Dalalatuha Al-Aqdiyah. Yaitu hauqalah tentang maknanya, keutamaannya dan penunjukannya terkait dengan akidah. Apa sih nilai akidah yang ditunjukkan oleh kalimat al-hauqalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya al-hauqalah, kita sadur dari buku Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hauqalah ya. Sebelum kita sebutkan keutamaannya, disebut apa makna al-hauqalah. Makna al-hauqalah. Al-hauqalah tentunya la haula wala quwata illa billah. Secara sederhana, secara bahasa, la itu tidak ada, haula yaitu adalah gerakan atau perpindahan. Tahawul secara bahasa sebenarnya berpindah atau harakah. Haul maksudnya perpindahan atau al-harakah, tahawul atau al-harakah. Yaitu tidak ada perpindahan apapun, tidak ada perubahan apapun. Jadi bisa diartikan perpindahan atau perubahan. Bisa diartikan perpindahan atau perubahan. La haula, tidak ada perpindahan, tidak ada perubahan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata, quwata kita ngerti, kuat, kekuatan. Ya, kekuatan lawan dari kelemahan. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita ketika menafsirkan, menerjemahkan la haula wala quwata illa billah, maknanya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Sebenarnya kurang, karena itu baru makna kuat. Itu la quwata illa billah. Ada haul. Ini terjemahnya kurang. Harusnya tidak ada perubahan dan perpindahan dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin siapa? Allah. Jadi kebanyakan kita ketika menerjemahkan la haula wala quwata illa billah hanya fokus kepada la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Karena daya dan upaya itu kuwah, kekuatan. Tapi al-haul maknanya perubahan, perpindahan. Bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta, perpindahan, perubahan satu kondisi-kondisi yang lain, ya di alam atas maupun alam bawah, langit maupun bumi maupun dasar lautan, tidak ada perubahan, tidak ada perpindahan kecuali dengan izin siapa? Allah. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa makna dari la haula wala quwata illa billah. Adapun penafsiran dari para salaf di antara makna la haula wala quwata illa billah, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan la haula wala quwata illa billah, beliau berkata la haula bina alal amali bi ta'a illa billah wala quwata lana ala tarkil ma'siyah illa billah. Kata Ibnu Abbas, dia kaitkan makna ini untuk masalah ketaatan ya. Dia mengatakan la haula yaitu tidak ada kemampuan kita untuk berpindah
alal amal bit ta'ah, yaitu untuk bisa berpindah dari diam melakukan ketaatan, ya, dari tidak melakukan ketaatan menjadi melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah. Wala quwwata lana ala tarkil ma'siyah illa billah. Bahkan tidak ada kekuatan bagi kita untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar ya, artinya kita membutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan maupun untuk meninggalkan apa? Maksiat. Sebagaimana melakukan ketaatan butuh kekuatan dari Allah, demikian juga meninggalkan maksiat juga tidak kalah penting, kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dua-duanya berat. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ya. Kemudian di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud menafsirkan la haula wala quwwata illa billah. Beliau berkata la haula an ma'siyatillahi illa bi ismatihi wala quwwata ala ta'ati illa bi ma'unatihi. Maknanya sama. Kata beliau tidak ada perpindahan dari terjebak kepada maksiat kemudian meninggalkan maksiat. Ya, kita tidak bisa. Kita sekarang sedang maksiat. Tidak bisa kita lepas dari maksiat kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan penjagaan, atau tidaklah kita tidak terjerumus, agar kita tidak terjerumus dalam maksiat kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jaga, kita akan terjerumus dalam maksiat. Wala quwwata ala taatihi, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan amal saleh illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Baik, kita baca perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maknanya, beliau berkata, "Anna la namliku ma'allahi syai'an wa la namliku min dunihi wa la namliku illa ma malakana mimma huwa amlaku bihi minna." Maknanya, kita ini tidak memiliki apapun, ya. Tidak memiliki apapun selain Allah. Allah yang memiliki segalanya, ya. Tidak ada kita ikut serta memiliki sesuatu pun. Ya, tidak ada kita memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita miliki itu pun Allah yang berikan kepada kita. Jadi dia kembalikan kepada semua ini adalah milik siapa? Allah. Semua ini milik. Apapun yang kita miliki itu pun Allah yang kasih kita, dan dia lebih berhak memiliki itu daripada kita, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad, tafsir la haula quwwata billah, dia berkata, la ta'khudhu ma tuhibbu illa billah. Kau tidak mengambil apa yang kau sukai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtani'u mimma taqra illa bi'aunillah, dan kau tidak terhalang dari apa yang kau benci kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya semuanya mirip. Intinya kita mengakui bahwasanya kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak bisa berubah dari satu kondisi yang lain kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menjalankan ketaatan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita terselamatkan dari maksiat kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa kita tobat untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar pada diri kita tidak mampu. Demikian juga tidak bisa kita berpindah dari sakit menuju sehat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhindar dari kecelakaan, keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna secara umum tentang la haula wala quwwata illa billah. Maka semua gerakan, semua kekuatan yang ada di alam semesta semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat la haula wala quwwata illa billah disebut oleh para ulama dengan kalimat al-isti'anah. Kalimat al-isti'anah itu zikir untuk isti'anah. Kalimat al-isti'anah maksudnya zikir untuk minta pertolongan kepada Allah. Zikir untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain. Makanya ketika seorang mendengar muadzin berkumandang hayya 'ala shalah, marilah menuju salat, maka dia mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Dia zikir, dia mengatakan tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perpindahan dari tidurku menuju ke wudu kemudian menuju ke masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini meskipun dia berupa khabar, intinya khabar, dia pengkhabaran,
Tapi dia maknanya insya, maknanya minta. Ya Allah, kalau gitu berikanlah aku kekuatan. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Terkadang kita mengucapkan satu khabar, tapi tujuannya untuk apa? Meminta. Seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, dia berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang berbuat zalim. Maksudnya, tolonglah apa? Hamba-Mu ini. Dia memberi kabar, saya berdosa, tapi kabar tersebut maksudnya apa? Minta pertolongan. Seperti Nabi Ayub, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Cukup dia kasih kabar. Ya Allah, sungguhnya kata Nabi Ayub, aku ditimpa dengan kemudaratan sementara Engkau adalah hamba, Engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Ya sudah, dia menyampaikan kabar, maksudnya ya Allah, hilangkanlah penderitaanku. Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Kami pun kabulkan permohonannya dan kami hilangkan kemudaratan. Jadi terkadang kalimat khabar, di dalam bahasa ada namanya khabar, ada namanya insya. Insya itu meminta, ya. Seperti doa itu adalah insya, meminta. Jadi terkadang dalam bahasa Arab menggunakan kata khabar, tapi maksudnya mohon. Paham Ibu? Paham tidak? Kadang-kadang lafalnya dalam bentuk khabar, tapi isinya memohon. Seperti tadi Nabi Yunus bilang apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini khabar atau permohonan? Khabar. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku termasuk orang yang berbuat zalim. Taib. Apa maksudnya? Maksudnya ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Seperti Nabi Ayub tadi, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa, berkata dalam doanya, dia memberi kabar aja, ya Allah, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Maksudnya apa? Sayangilah hamba-Mu ini dan sembuhkanlah penyakitnya. Sama ketika seorang mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka dia bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Dia minta atau khabar? Khabar. Dia bilang tidak ada perpindahan, tidak ada dai dan upaya kecuali dengan izin Allah. Tapi khabar tersebut maksudnya tolonglah hamba-Mu. Paham? Maksudnya tolonglah hamba-Mu. Demikian juga kalau dia mendengar hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Maka dia bilang lagi apa? La haula wala quwata illa billah. Maksudnya ya Allah, tidak bisa saya berpindah dari rumahku, kemudian berwudu, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid untuk salat kecuali dengan izin-Mu. Ya, tidak ada kekuatanku untuk bisa pergi ke masjid kecuali dengan izin-Mu. Oleh karenanya para ulama berselisih, jika seorang mendengar muadzin ketika salat subuh, azan subuh, mengucapkan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Maka apa yang harus diucapkan oleh seorang yang mendengar perkataan muadzin tersebut? Maka sebagian ulama mengatakan kembali kepada dalil umum. Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin. Jika kalian mendengar perkataan muadzin, maka ucapkanlah seperti perkataan muadzin tersebut, tiru. Dia bilang Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kecuali yang ada dalilnya. Dalilnya ketika dia mengatakan hayya 'ala shalah, maka jangan tiru hayya 'ala shalah, tapi bilang apa? La haula wa quwwata illa billah. Kalau dia bilang hayya 'alal falah, jangan tiru bilang hayya 'alal falah, tapi bilang la haula wa quwwata illa billah. Taib. Kalau muadzinnya bilang as-salatu khairu minan naum, maka dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tiru, as-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur supaya kau semangat. Sebenarnya mengatakan tidak, ini dikiaskan kepada hayya 'ala shalah. Maka bilang juga la haula wala quwwata illa billah. Dua pendapat ya. Adapun hadis shadaqta wa bararta hadisnya dhaif. Tapi dua pendapat ini di antaranya seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu saya tidak bisa bangun, saya tidak bisa bangun dari tempat tidurku untuk menuju masjid kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Bantulah hamba-Mu ini. Tidak mudah untuk bangun pergi ke masjid salat subuh, apalagi ngantuknya sangat berat ya. Karena ngantuk itu sangat lezat. Kalau udah ngantuk, makanan seenak apapun lebih enak apa? Ngantuk. Lebih enak tidur daripada makanan ya. Bahkan seorang jika tubuhnya sudah sangat kuat ya, tapi terkadang dia tidak kuat untuk membuka matanya ya, untuk pergi ke masjid ya, karena tidur itu sangat lezat. Maka dia butuh pertolongan dari Allah. Dia mengatakan la haula wala quwata illa billah sehingga dia bisa
terhentak untuk bangkit kemudian menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dari sini bisa dipahami bahwasanya la haula wala quwata illa billah adalah kalimat al-isti'anah. Kalimat minta pertolongan, kalimat minta pertolongan. Makanya juga ketika seorang hendak keluar dari rumah, apa dia doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Dengan nama Allah, tawakkaltu Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berarti dia minta tolong agar dia diselamatkan dalam perjalanannya ketika keluar dari rumahnya. Di rumah itu banyak sekali godaan, banyak sekali ujian, banyak sekali penjahat, banyak sekali. Maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan agar tujuan dia bisa tercapai, program dia hari ini bisa terjalankan, maka dia butuh la haula wala quwata illa billah. Berarti dia minta tolong. Maka la haula quwata itu kalimat isti'anah. Makanya ketika dia mengucapkan tersebut, maka setan minggir. Dikatakan kepada dia, hudita kufita wuqit. Kau diberi petunjuk, kau dicukupkan oleh Allah, dan kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan akhirnya minggir, tidak berani menggodanya karena dia sudah minta pertolongan kepada Allah dengan kalimatul isti'anah, doa minta pertolongan, la haula wala quwata illa billah. Dan inilah sebenarnya kalimat al-isti'anah, la haula wala quwata illa billah, inilah yang merupakan sama maknanya dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita hadirkan bahwasanya kita sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antaranya juga disyariatkan seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah adalah ketika dia takjub dengan sesuatu, seperti Allah sebutkan dalam kisah perbincangan antara seorang mukmin dengan seorang kafir sahabatnya, kisah ashabul jannatain, sahibul jannatain yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi. Maka orang mukmin nasihati temannya, dia mengatakan walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Seandainya kalau kau masuk dalam kebunmu yang indah tersebut, kau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Artinya ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, masya Allah ya, maksudnya masya Allahu kana fala ya'man. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka jangan kau merasa aman. Dinasihati karena orang ini melihat kebunnya yang indah, dia takjub, dia merasa bahwasanya kebun ini akan terus ada sampai terusnya, ternyata kebun tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau masuk ke kebunmu kau bilang masya Allahu la quwata illa billah. Maksudnya apa yang Allah kehendaki terjadi dan tidak ada yang bisa menjaga kebun ini kecuali siapa? Allah. Wala quwata, dan tidak bisa terjadi kebun ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan masya Allahu la quwata illa billah, maka bisa dua faedah. Disebutkan oleh Taimiyah, di antara faedahnya adalah untuk mencegah ain. Jangan sampai ain mengenai kebunmu yang indah tersebut. Terus disebutkan juga, hal ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya di antara zikir yang bisa kita ucapkan kalau takut terkena ain, kita bilang masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga Lajnah Daimah. Maka di antara zikir kalau kita takjub pada sesuatu agar tidak terkena ain, kita bilang masya Allahu la quwata illa billah. Ingat, ini kalimat khabar tapi maknanya doa, faham? Kalimat khabar maknanya doa, yaitu tidak ada daya upaya kecuali dengan izinmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La quwata illa billah. Kemudian di antara fungsinya agar tidak ujub. Karena sahibul jannatain ini, orang kafir pemilik dua kebun yang indah ini, dia ujub dengan kebunnya yang indah. Dia ujub. Dia merasa hebat bisa bikin kebun tersebut. Tapi kalau seorang mengucapkan la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari izin Allah, dengan izin Allah, maka dia tidak ujub. Dia tahu bahwasanya
dia bisa bikin kebun ini bisa indah, bisa bagus, semuanya izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang bersyukur kepada Allah, karena musuh syukur, lawan daripada syukur adalah ujub. Lawan dari syukur adalah ujub. Maka ucapan Masya Allah la quwata illa billah faedahnya dua. Untuk menolak ain, yang kedua untuk membersihkan ujub dari apa? Dari hati. Sebagian ulama menyaitkan bahwasanya zikir ini kalau terkait dengan yang kita miliki. Lihat anak kita, lihat kebun kita, lihat harta kita, lihat usaha kita, kita kagum, kita bilang Masya Allahu la quwata illa billah. Adapun kalau terkait dengan punya orang lain, kita bilang Allah yubarik fik. Allah yubarik fi malik, kita doakan keberkahan. Tapi kalau terkait dengan punya kita mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan umum, seperti zahir dari pendapat Ibnu Taimiyah, bahwasanya kita boleh ucapkan untuk milik kita maupun milik orang lain. Maka disunnahkan seorang kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, dia mengucapkan dua doa. Pertama dia mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah. Yang kedua dia doakan keberkahan bagi hal tersebut. Dia mengatakan barakallahu fik, Allah yubarik fik, ya. Atau dia mengucapkan khabar dalam bentuk khabar, dia mengatakan Masya Allah tabarakallah. Seperti ini perkataan sebagian ulama. Maksudnya khabar tapi maksudnya untuk berdoa. Semoga diberkahi, ya. Dan ketika kita mengucapkan pada suatu yang kita takjub Masya Allah la quwata illa billah, maka kita minta tolong kepada Allah agar menjaga apa yang kita miliki ini, agar tidak kena apa? Tidak kena ain. Makanya la quwata illa billah termasuk kalimat al-isti'anah. Itu minta tolong kepada Allah agar apa yang kita kagumi ini, anak kita kayak harta kita kayak usaha kita kayak, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mudah terkena ain. Kalau ain kena mudah apa? Mudah rusak, ya, mudah rusak. Dan tadi fungsinya juga agar tidak ujub, Maka kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat al-isti'anah, ya. Makanya mendukung bahwasanya kalimat Masya Allah la quwwata illa billah adalah untuk menolak ujub. Bukankah kita juga dianjurkan, disyariatkan kalau habis makan atau habis minum kita berdoa apa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku rezeki makanan ini atau minuman ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa haul dan tanpa kuat dariku. Ya. Agar kita tidak ujub, kita bisa makan ini dari Allah, agar kita pandai bersyukur. Jadi kalau seorang habis buat sesuatu, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi dia ingat bahwa sini semuanya yang kasih adalah Allah. Kau tidak punya kekuatan. Yang kau bisa bikin ini kenapa? Karena yang kasih kekuatan kepadamu siapa? Adalah Allah. Yang bikin kasih kecerdasan kepadamu adalah Allah. Yang kasih ide kepadamu adalah siapa? Allah. Yang menyiapkan segala sesuatu adalah Allah. Kalau Allah tidak kasih satu saja dari rangkaian keberhasilan yang mau dicabut satu saja, buyar semua proyekmu. Maka kita bilang Masya Allahu la quwata illa billah. Maka ini adalah kalimat al-isti'anah. Taib. InsyaAllah ikhwan dan akhwat, ibu dan bapak sudah paham tentang maknanya. Jadi la haula quwwata illa billah kita gunakan ketika kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dikiaskan kapan kita melihat sesuatu yang kita berat, kita bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. Maksudnya adalah ya Allah tolonglah hambamu ini. Lihat pekerjaan sulit, kita bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya di antara kesalahan disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalimat ini digunakan untuk istirja sebagai pengganti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini salah penggunaan. Lihat piring pecah, la haula wala quwata illa billah, salah. Harusnya apa? Inna lillahi wa inna rajiun. Ini piring milik Allah. Udah Allah mau kasih pecah terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kecelakaan, jangan bilang la haula wala quwata illa billah, bilangannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau istri ngomel, bilangnya apa? Bapak bilangnya apa? Istri ngomel apa? Inna lillahi atau la haula wala quwata illa billah? Dua-duanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Sabar ya Allah, kuatkanlah diriku untuk bersabar. Intinya jangan salah penggunaan. Jadi
Kalau musibah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau ingin ditolong oleh Allah bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi banyak sekali ditunjuk oleh lafal ini. Tapi di antara makna akidah yang ditunjukkan oleh la haula wa quwata illa billah, pertama tadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang mengucapkan la haula wa quwata illa billah berarti dia beriman kepada rububiyah. Bahwasanya segala yang mengatur alam semesta ini dari langit sampai bumi seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala perpindahan, yang memberikan segala kekuatan yang terjadi. Perkara baik maupun perkara buruk yang menentukan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beriman akan hal tersebut. Maka kalimat ini juga menunjukkan tentang asma wa sifat, tentang sifat Allah. Maka dia tahu bahwasanya ya Allah adalah maha kaya dan Allah makhluk adalah maha lemah, maha membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan sendirian karena dia maha kaya dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Dia mengetahui segala yang terjadi di alam semesta ini. Sehingga dengan demikian seorang ketika mengucapkan la haula wa quwwata illa billah dia dengan penuh keyakinan bahwasanya ya Allah semua ini Kau yang atur, semua perpindahan adalah dengan keputusan-Mu, tidak ada kekuatan apapun daya pun kecuali dengan izin-Mu, maka aku mohon pertolongan kepada Engkau. Maka dengan demikian dia juga mengamalkan tauhid al-uluhiyah karena dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bilang la haula wala quwata illa billah tapi minta-minta kepada mayat. La haula wala quwata illa billah tapi pakai jimat. La haula wala quwata illa billah tapi pergi ke dukun. Ini syirik semuanya. La haula wala quwata illa billah tapi kasih sajen kepada jin-jin. Nyi Roro Kidul, jin tomang dan jin lainnya ya. Syirik semuanya ya. La haula wala quwata illa billah tapi pasrahnya kepada makhluk bukan kepada Allah. Pasrahnya kepada makhluk, tawakalnya kepada makhluk. Bukan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah tawakal kepada siapa? Allah. Oleh karenanya selain dia kalimat al-isti'anah dia kalimat tawakal. Kalimat tawakal. Dan di antara penunjukan la haula wala quwata illa billah beriman kepada takdir, beriman kepada takdir. Makanya kita mengatakan masyaallah la quwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana tentang makna la haula wala quwata illa billah dan bisa dibaca dari buku Al-Hawqalah karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Baik, di penghujung kajian ini kita akan bahas tentang keutamaan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Adapun keutamaan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya dia terkadang memiliki keutamaan digabung dengan zikir-zikir yang lain. Terkadang dia datang keutamaannya secara bersendirian, terkadang dia datang keutamaannya bergabung dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri." Tidaklah seorang di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah ya kecuali akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Contoh kalimat mudah pahalanya banyak. Tinggal apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Enggak urut enggak apa-apa terserah ya.
Di antara juga la haula wala quwata illa billah, di antara al-baqiyatus salihat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi 40 ayat 46, Allah berfirman wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al-baqiyatus salih itu amal saleh yang tersisa, yang abadi. Amal dunia kita lakukan selesai, tapi ada amal yang abadi yaitu salihat yang baqiyat. Maksudnya amal yang abadi, yang amal saleh dan abadi ganjarannya di surga. Dia amal tersebut tersisa, kita sudah meninggal, amal tersebut tersisa dan ganjarannya abadi di surga. Kata Allah wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Dan al baqiyatus salihat, amal saleh yang abadi tersebut lebih baik di sisi Rabbmu, thawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya. Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Istaghfiru minal baqiyatis salihat." Perbanyaklah untuk mengucapkan al baqiyatus salihat. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatus salihat?" Maka dia mengatakan at-takbir wat tahlil wat tasbih wal hamd wala haula wala quwata illa billah. Sama, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini keutamaan la haula wala quwata illa billah bersama dengan zikir-zikir yang lainnya. Baik, ada keutamaan khusus la haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengabarkan bahwasanya la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kanz itu apa? Harta yang disimpan, namanya kanz. Biasanya kanz itu adalah harta yang spesial, yang disayang-sayangi, disimpan. Ya, disimpan untuk masa depan misalnya, untuk bersenang-senang di kemudian hari, maka disimpan. Yang kurang digunakan, dikonsumsi. Yang bagus-bagus disimpan. Maksudnya emas, perak, makanya disebut dengan kanz, yaitu harta yang disimpan, disisihkan karena spesial, Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Qais Abu Sa'id Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dalam hadis yang panjang, saya bacakan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kunna idza alauna kabbarna." Kami bersama Nabi dalam safar, kalau kami naik tempat yang tinggi kami bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa fi riwayatin faja'alna la nas'adu syarafan wa la na'lu syarafan wa la nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbir. Kami tidaklah naik tempat tinggi atau turun kecuali kami angkat suara kami. Jadi suaranya dikeraskan. Maka Rasulullah tegur, "Ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum." Sayangilah diri kalian, itu tidak usah menyusahkan diri kalian. Jangan keras-keras ketika berzikir. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran. Kalian tidak sedang berzikir atau menyeru kepada zat yang tuli ataupun yang gaib, tetapi kalian sedang menyeru zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi enggak perlu Allahu akbar, enggak perlu. Selama hukum asal zikir adalah tidak dikeraskan kecuali ada dalil yang menunjukkan untuk dikeraskan. Hukum asal zikir tidak perlu dikeraskan kecuali ada zikir yang menunjukkan untuk dikeraskan, seperti talbiyah, seperti takbiran ya ketika lebaran misalnya ya, maka ini dianjurkan untuk dikeraskan. Jika tidak maka hukum asalnya cukup dengan lirih karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar ya. Allah Maha mendengar. Baik. Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian Rasulullah SAW mendatangiku sementara dalam jiwaku aku berkata la haula wala quwata illa billah. Rupanya Rasulullah berkata, "Ya Abdullah bin Qais." Rasulullah seakan-akan diberitahu oleh Allah Abu Musa Al-Asy'ari sedang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah berkata, "Qul," ucapkanlah. Jangan cuma di hati, ucapkanlah. La haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah. Itu berzikir la haula wala quwata illa billah. Fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwata illa billah adalah kanz. Itu tadi saya bilang harta yang disimpan yang mewah di surga. Ya, artinya pahalanya besar. Pahalanya besar di surga. Kau akan menikmati pahala tersebut dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian datang dalam hadis yang lain bahwasanya la haula wala quwata illa billah menjadi tanaman surga, menjadi tanaman surga. Siapa orang mengucapkannya, Allah tanamkan tanaman baginya di surga ya. Kita senang enggak di kebun di rumah ada
pohon mangga yang berbuah ranum itu kita suka. Tahu ada pohon korma yang buahnya banyak, kita suka ya. Ya. Jangankan pohon korma, pohon ketimun aja kita suka. Artinya kita senang kalau punya lahan kemudian banyak pohon-pohon yang indah-indah, kita senang. Apalagi pohon di surga, apalagi tanaman di surga. Rasulullah SAW berkata, kata Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW malam Isra Mi'raj, ya, Rasulullah SAW melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, mur ummataka an yukthiru min girasil jannah. Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbanyak menanam pohon di surga, tanaman di surga. Kalau ma girasul jannah, apa itu tanaman di surga? Qala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Di setiap orang ucap la quwwata illa billah ditanamkan pohon baginya di surga. Demikian dalam hadis yang lain, bahwasanya la haula wala quwwata illa billah adalah pintu dari pintu-pintu surga. Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah anna abahu, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ayahnya itu dafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu. Dibawa kepada Nabi untuk melayani Nabi. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad shallaitu. Rasulullah SAW melewatiku dan aku selesai salat. Fadara bi rijlihi wa qala, maka Rasulullah menyinggungku dengan kakinya, dia berkata, ala adulluka ala babin min wabil jannah, maka aku tunjukkan kepada engkau, maukah aku tunjukkan kepada engkau salah satu pintu dari pintu-pintu surga? Qultu bala, tentu ya Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah sebab untuk masuk apa? Surga. Di antaranya hadis, man ta'arra minal lail, siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia mengucapkan zikir, ya, sebentar saya carikan lafalnya. Dia terbangun di malam hari kemudian berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Terjaga di malam hari, dia mengucapkan tadi. Ulangi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia berkata, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, maka Allah ampuni dia. Atau dia berdoa, au da'a ustujiba lahu. Dia berdoa, tidur lagi enggak apa-apa, dia berdoa, ya Allah tidur lagi, dikabulkan. Fa in tawadda'a wa shalla qabilat salatu. Kalau dia bangun kemudian salat, maka diterima salatnya. Ini di antara sunnah yang mungkin kita lupakan. Kalau terjaga di malam hari, entah karena mimpi, entah karena apa, dengar suara, kita terjaga, segera kita berzikir. La ilaha illallah lahu syarikalah, lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Walhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita bilang apa? Rabbi ghfirli. Ya Allah ampunilah dosaku. Atau kita berdoa, ya Rabb, kabulkanlah permohonanku ini dan ini. Kemudian tidur lagi, enggak ada masalah. Kalau bisa bangun kemudian wudu salat lebih baik, maka salatnya diterima, ya. Tapi itu di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah, maka seorang memperbanyak berzikir la haula wala quwata illa billah, dan lebih baik kalau dia gabungkan dengan al-baqiyatus salihat, dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi yang diharapkan adalah ketika mengucapkannya dengan menghayati zikir yang diucapkannya tersebut. Karena banyak orang mengucapkan tapi dampaknya kurang. Kenapa? Karena mungkin kurang menghayatinya. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.